Ya Pak, saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan ketika menghadapi sebuah kasus. Biasanya sebagai seorang pemimpin selama ini tentunya Bapak pernah dihadapkan pada pengambilan keputusan di mana Bapak harus sebijak mungkin dalam mengambil keputusan, dan tentunya pernah mengalami dilema antara harus ikut aturan yang ada atau kadang harus mengikuti rasa kemanusiaan atau kata hati. Di sini juga saya ingin bertanya tentang keputusan yang biasa Bapak ambil, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dapatkah Bapak menceritakan pengalaman tentang pengambilan keputusan yang biasa Bapak ambil? Yang jelas begini, kalau itu kasus terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, maka pendekatan itu harus berpihak pada siswa. Ya, kalau itu menurut hemat kita itu baik, itu benar, dan itu berorientasi terhadap perkembangan dan kemajuan, terutama terkait dengan karakter siswa. Ya, itu kita jadikan dasar utama. Kemudian selanjutnya hal lain, setiap menghadapi masalah, karena masalah itu banyak, ya. Setiap menghadapi masalah atau setiap pengambilan keputusan di sekolah, saya selalu berusaha demokratis. Selalu kita meminta pendapat, masukan dari seluruh warga sekolah, terutama dari Dewan Guru. Ya, itulah kemudian menjadi dasar mengambil keputusan. Bahkan kalau di sekolah kita ini selama ini selalu menyelesaikan satu kegiatan atau satu kasus dalam pengambilan keputusan, apalagi terkait dengan kebijakan sekolah, selalu kita lakukan dalam kegiatan rapat. Oleh karena itu di sekolah kita memang ini ada rapat berkala. Setiap bulan kita rapat, ya, karena kita melihat bahwa dalam kurun waktu 1 bulan itu pasti ada, ya, harus dievaluasi, harus ada pasti ada sesuatu yang mungkin sifatnya inovasi, ya, atau boleh jadi jika ada masalah yang harus dikelirkan, harus diselesaikan sehingga kondisi sekolah tetap kondusif. Ya. Bisa Pak kita kasih satu contoh kasus di mana yang penjelasan misalnya tadi secara demokrat, satu contoh kasus nyata yang pernah dihadapi di sekolah ini. Kasus yang pernah apa ya? Kasus pembangunan musola kemarin, ya, kasus pembangunan musola itu kan awalnya rencananya di musola itu dibangun di belakang, di sudut dekat tanggul sana, ya. Bahkan sudah panitia sebelumnya kan sudah ada fondasi, ya. Tapi menurut hemat kita kalau di situ terlalu jauh,
tidak efektif, ya. Sehingga ya kita pindahkan ke bagian tengah sekolah, ya. Kenapa kita pindahkan ke bagian tengah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau di tengah efektif, semua anak-anak bisa cepat sampai di musola. Kemudian yang kedua, kalau di tengah-tengah itu memudahkan kita kontrol terhadap pelaksanaan ibadah sekolah, ya. Dan yang terpenting, kalau dia di tengah-tengah, ya, ada kesan bahwa musola itu menjadi rohnya sekolah. Jadi dimanapun anak-anak berdiri, dia bisa lihat musola. Beda kalau dia di sudut belakang. Nanti ke sana baru lihat musola. Apalagi kalau sudah ada nanti bangunan di depannya, maka tidak kelihatan. Ya, bahkan boleh jadi suatu waktu tidak berfungsi. Tapi kalau dia di tengah-tengah, dia menjadi roh sekolah. Nah, ini kan kemarin jadi masalah. Ya. Persoalannya kemarin kan sudah ada fondasi. Ya, akhirnya itu dirapatkan lewat Dewan Guru, kemudian mengundang komite, menghadirkan panitia pembangunan musola. Akhirnya kita bersepakat, ya, daripada menyesal kemudian, biarlah kita korban sedikit karena baru fondasi juga di sana, ya. Tapi melihat tadi manfaatnya ketika dia di tengah itu jauh lebih besar, sehingga kita pindahkan ke posisi yang lebih strategis. Ya, satu lagi saya mau tambahkan, memang selama ini kan bukan hanya di sini, tapi kan hampir semua itu memandang instansi-instansi rata-rata memandang musola itu atau tempat ibadah itu sebagai pelengkap saja. Jadi biasa ditempatkan di sudut-sudut, di tempat yang tersembunyi, bahkan ruangannya apa adanya, ya, sempit. Padahal harusnya kan harusnya dia menjadi bangunan utama di setiap instansi, apalagi namanya sekolah. Ya, dia harus berada di tengah-tengah, bahkan dia menjadi bangunan paling besar di sekolah. Dan itu yang kita lakukan di sekolah kita. Jadi kemarin itu Bapak mengalami dilema karena benar jika misalnya dibangun di sudut karena sudah ada fondasi, tapi kita berpikir untuk jangka panjangnya lebih baik di tengah. Jadi itu dilema ini diatasi dengan cara demokrasi tadi. Kita Bapak bekerjasama dengan komite dan masyarakat mengadakan rapat untuk memilih tempat yang di tengah supaya musola bisa jadi roh sekolah. Bagus sekali, Pak. Jadi Dewan Guru, komite, tokoh masyarakat, dan panitia pembangunan itu semua saya datangi, minta pendapatnya, lalu kemudian dilakukan rapat, saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya kemudian lagi-lagi kesimpulan kita pindahkan, ya, dan sekarang kan sudah terasa. Dan biasanya Pak kalau menghadapi dilema seperti tadi, adakah faktor atau seseorang yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Orang yang paling mendukung seseorang atau faktor yang paling mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan? Tadi saya katakan bahwa saya demokratis. Berarti stakeholder sekolah, Pak. Iya, artinya semua stakeholder sekolah, ya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kita tidak memilih ada satu atau dua orang saja, ya, tapi semua, ya. Karena saya karena berpikir seorang anak kecil pun kadang-kadang menemukan satu ide yang luar biasa yang kadang kita tidak juga. Kadang-kadang siswa sekalian pun kadang-kadang melakukan satu pemikiran, melakukan satu ide, kadang-kadang melampaui batas.
kita, ya. Karena saya biasa nggak bisa lakukan seperti ini. Makanya tidak ada orang yang bisa kita sepelekan. Makanya kita harus memang demokratis, kita harus kita semua pendapat, kita rapat, ya. Nah, kalau itu yang terjadi kan apa ya? Keputusan itu kan merasa semua memiliki keputusan. Iya. Bagus sekali. Jadi dari dulu Pak di sini kolaborasi memang luar biasa antara pimpinan dan Iya. semua stakeholder. Iya. Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Alhamdulillah semoga ini bisa jadi pembelajaran buat saya ke depannya dalam pengambilan keputusan, di mana ketika kita mengambil keputusan kita harus betul-betul berkolaborasi dengan orang lain supaya keputusan yang bisa kita ambil dapat keputusan yang bijak yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. yang biasa Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin. Selama ini tentunya Bapak pernah dihadapkan pada pengambilan keputusan, di mana Bapak harus sebijak mungkin dalam mengambil keputusan, dan tentunya pernah mengalami dilema antara harus ikut aturan yang berlaku atau harus mengikuti kata hati atau rasa kemanusiaan. Nah, di sini Pak, saya meminta kepada Bapak untuk berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan, terutama untuk kasus yang biasanya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menguntungkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan kesempatan saya dipilih untuk sebagai salah satu sekolah atau kelas sekolah untuk diwawancara terkait dengan ini. Tentu ada nilai positif secara pribadi ke saya karena ini ada pengalaman dan lebih mengasah lagi wawasan saya terhadap kasus-kasus terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi. Kalau saya sih sebenarnya selama ini saya lakukan ketika ada kasus, ada masalah yang terkait dengan apakah itu sesuatu guru yang menyebabkan dua pihak, yang saya lakukan pertama memanggil secara bergantian untuk mengetahui duduk persoalannya dari masing-masing. Yang bertiga ini yang bermasalah saya panggil secara bergantian. Kemudian setelah mendapatkan informasi, maka saya olah informasinya, saya analisa, kemudian
memanggil wakil kepala sekolah dan teman-teman yang terkait dengan masalah itu. Karena saya panggil wakil kepala sekolah dan saya panggil guru senior untuk sama-sama memecahkan masalah mana yang terbaik. Tetapi yang pasti selama ini yang kami hadapi memang kadang dilema, kita tetap taat kepada aturan atau kita berdasarkan kepada kemanusiaan. Dan ketika misalnya bertentangan antara aturan dengan pertimbangan kemanusiaan, disitulah kebijakan yang kita terapkan. Artinya kita melanggar aturan tetapi tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Jadi ketika kami sudah duduk bersama, kami mengambil sikap di situ. Jadi saya di sini tidak pernah, ketika hal-hal yang krusial itu tidak pernah memutuskan sendiri. Kami melibatkan teman-teman yang memang saya yakin dia mampu membantu saya memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Tapi Pak, bisa kita kasih contoh satu kasus yang biasa dialami? Kalau kasus yang saya alami sebenarnya kalau antara person dengan person itu yang di sekolah ini belum pernah sih. Yang kami hadapi di sini hanya teman-teman tertentu yang kadang lalai dalam melaksanakan tugasnya, tugas pokoknya. Jadi saya panggil, kenapa selama ini kadang hafal mengajarnya? Disampaikan alasan-alasannya. Misalnya contoh, ada guru bahasa Indonesia saya yang selama ini kadang tidak datang mengajar. Pada saat tidak ada jamnya rajin, tapi ketika ada jamnya dia tidak datang. Saya tanya kenapa tidak datang Pak? Dia bilang Pak, karena jam saya di sini terlalu sedikit. Jadi ada motivasi saya untuk datang kayak kurang. Nah, seperti itu. Jadi kemarin itu saya bersama dengan wasit kurikulum, bagaimana solusinya ini. Ketika saya tahu penyebabnya, alasannya cuma itu. Tidak ada faktor keluarga, tidak ada faktor lain, tidak. Alasannya itu. Tetapi di dalam diri saya itu saya sudah ada kesimpulan saya bahwa yang disampaikan itu tidak seperti itu. Jadi ini betul-betul kami tertantang karena yang ada di hati saya tidak seperti yang disampaikan rasanya. Karena ya saya penyebabkan memang yang bersangkutan menggunakan SIM sendiri. Jadi saya panggil kasih ini gimana ini? Apa bisa ditambah jamnya? Tidak bisa ditambah jamnya dengan perjanjian. Ketika satu kali saja melanggar itu langsung dikurangi jamnya kembali. Nah, seperti itu. Tetapi yang pasti Bu, ketika menghadapi kasus seperti ini, tetap kami kita teman-teman apalagi tenaga komunitas yang bekerjanya dengan sistem tidak selalu ketika mereka tidak datang karena masa mencari kami sih ketika dia datang ini amarah ini meluap-luap lah. Tapi ketika dia sudah datang, dia itu amarah. Jadi seperti itu. Jadi kita contoh kasus itu ya, ada dulu yang malas, yang sekarang tidak datang, jadi pagi dulu, kemudian kami mencari solusinya sama-sama dengan teman-teman. Setelah ada solusinya yang kami temukan, kami sampaikan ke teman-teman. Jadi benar Pak, jika misalnya benar jika Bapak mengabdikan sama si kepala tersebut karena tersebut tadi tidak hadir, benar juga ketika Bapak mengabdikan kegiatan. Jadi ini tadi dilema yang Bapak hadapi. Biasanya Pak ketika menghadapi dilema, adakah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Selama ini itu menyelesaikannya memanggilnya kan harus dipanggil ya. Jadi karena kalau misalnya kejadiannya satu hari yang lalu, kemudian kami datang besoknya dia sudah datang, saya panggil. Kadang kami surat, kami berikan surat panggilan untuk
untuk datang ke rumah saya untuk sharing terkait dengan problem yang muncul. Kami panggil saat itu, kami juga kadang mengalami persuratan. Ada bukti surat di situ, surat pemanggilan terhadap guru yang kami sharing terhadap hasil muncul. Selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan? Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman ketika misalnya kasusnya terkait dengan siswa, saya panggil lokasi siswa. Kalau terkait dengan mata pelajaran, saya panggil lokasi kurikulum. Ketika terkait dengan urusan luar, saya panggil lokasi humas. Masalahnya terkait dengan satgas. Jelasnya kami libatkan teman-teman yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Dan kadang lebih dari situ, kalau terkait dengan siswa, lokasi siswa, wali kelas, pembicaranya, kami libatkan. Iya Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Ini tadi Pak dalam pembelajaran untuk saya ke depannya, bagaimana supaya nanti suatu saat saya juga bisa mengambil keputusan sebijak mungkin, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Terima kasih Pak atas pengalaman yang luar biasa. Sharingnya Pak. Mudah-mudahan cita-citanya ke depan itu terwujud. Yang pasti saya pesankan dalam mengambil keputusan itu jangan dibarengi dengan emosi, berusaha berlaku dengan tenang, karena seperti yang disampaikan oleh banyak orang bijak, bahwa mengambil kebijakan keputusan pada dasar emosi itu bisa tidak maksimal. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sungguh wawancara yang luar biasa. Semoga nanti ke depannya saya bisa lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.